Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila Safitri. Saya dari kelas MJ19C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yaitu tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Jadi bisa dilihat sendiri, di sini ada kata pengantar, lanjut ke daftar isi, terus bab 1 atau pendahuluan. Pertama, latar belakang. Latar belakang sendiri itu, pajak itu sendiri adalah suatu iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa belas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Terus tujuan. Sini tujuannya itu memberikan informasi, pengetahuan, serta wawasan terhadap khalayak tentang bagaimana hasil dari penerimaan pajak setelah adanya reformasi pajak. Lanjut ke bab 2 atau pembahasan. Yang pertama, definisi pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, perkembangan koperasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa Orde Lama atau setelah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia diperoleh pada tahun 1945 telah membawa perubahan yang penting dalam banyak hal, termasuk sistem perpajakan. Bila pada masa lalu pajak ditetapkan atas kehendak penguasa secara sepihak, maka pajak pada masa sekarang telah berubah sebagai suatu keputusan berdasarkan asas demokrasi dengan tujuan untuk kepentingan rakyat banyak. Lanjut ke masa Orde Baru atau tahun 1960 sampai 1982. Pada awal masa Orde Baru 1960-an, pemerintah melancarkan pembenahan sistem fiskal, terutama dalam sistem perpajakannya. Para pengamat pembangunan di Indonesia yang sinis dan kritis mengatakan bahwa pada masa Orde Baru dalam kebijakannya untuk menutup defisit anggaran bagi pengeluaran yang mengikat perlu dibagi dengan penerimaan yang cukup besar, terutama ditekankan pada sektor pajak. Lanjut ke masa reformasi pada tahun 1983 sampai sekarang. Usaha pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pembaruan sistem perpajakan menjadi sistem perpajakan yang sesuai dengan hakikat dan martabat bangsa ternyata tidak berhenti begitu saja. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 yang bertujuan agar diperoleh efektivitas yang lebih maksimal, malah tidak memberikan kesesuaian pencapaian sasaran pembinaan wajib pajak dan aparat pajak itu sendiri sesuai yang diharapkan. Terus di sini bisa dilihat ya undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lanjut ke perkembangan penerimaan pajak di Indonesia. Pada tahun 2005, pemerintah menyusun 3 RUU yang mengubah 3 perpajakan yang saat itu berlaku. Ketiga UU yang akan diamandemen yaitu UU mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, UU mengenai pajak penghasilan atau PPH, dan UU mengenai pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah, PPN atau PPNBM. Ketiga UU tersebut diamandemen karena selain merupakan ketentuan perundang-undangan yang paling krusial dan praktik penerapan hukum perpajakan juga merupakan kunci hukum yang akan menjadi hal yang paling utama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Dan di sini bisa dilihat ya undang-undang baru untuk melengkapi undang-undang yang telah ada.
Lanjut ke bab 3 atau penutup. Di sini ada kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Ciri dan corak perpajakan lama. Tanggung jawab pemungutan terletak pada pemerintah, sistem administrasi tergantung pada aparat perpajakan. Ciri dan corak sistem perpajakan nasional merupakan wujud peran serta dalam pembangunan nasional, tanggung jawab pelaksanaan pajak, dan pada saat masyarakat sendiri diberi kepercayaan dalam penempatan pajaknya sendiri. Penyempurnaan undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijakan pemerintah. Dan di sini dilanjut dengan daftar pusaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.